peletakan batu pertama Saung Awong bersama Kong Idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la nurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya hormati Ibu Musibah Keluarga besar Bang Muhyiddin. Mudah-mudahan kalau diberikan keberkahan oleh Allah dan kabar Allah yang mana pada 3 hari yang lalu Bang Muhyiddin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisinya. Tentunya saya atas nama Ketua dan Kru Saung Awong mengucapkan bela sungkawa ataupun berduka cita sedalam-dalamnya yang mana beliau telah berjasa di Saung Awong baik tenaga maupun moral dalam memajukan majelis Saung Awong. Saya atas nama Ketua ingin mengupas sejarah tentang almarhum Bang Muhyiddin yang notabene di warga masyarakat sini rasanya bergelut di dalam dunia kegelapan. Namun demikian, alhamdulillah begitu silaturahmi ke Saung Awong berubah gratis 100% dan menjadikan beliau menjadi istiqomah dalam menjalankan apa yang diajarkan di Saung Awong. Maka dari itu saya ingin mengupas sedikit sejarah tentang beliau ya Bang Madinah berizin dan nanti ini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Coba ceritakan kronologis beliau dari masa remaja sampai almarhum meninggalkan dunia. Kalau dari perjalanan hidup abang saya ya, karena kita kan ditinggal orang tua perempuan emang dari kecil ya, karena emang keterbatasan ilmu agama juga, karena ekonomi juga, karena abang saya juga nyari duit lah gitu ya. Jadi kebanyakan juga punya teman-teman dari kebanyakan orang-orang yang ekonominya lemah, pendidikannya juga nggak ada gitu, emang istilahnya sekolah juga cuma tamat SD gitu. Ekonomi lah. Jadi untuk memperdalam ilmu agama nggak ada, karena kebanyakan kita nyari duit untuk makan ibarat ayam mah patok sini ocakan ceker gitu loh. Sampai istilahnya kita dewasa sampai umur sekian terus sampai istilahnya belajar mau belajar mengaji, mau belajar sholat atau apa juga cuma ibaratnya terbatas gitu loh, karena kita kebutuhan ekonomi. Ada kita mau belajar besok nggak makan, kita perlu kuli cari duit, kerja di material atau apa gitu, kerja di material isinya ya kemana lah biar dapat duit biar bisa hidup gitu. Lalu lama dunia perekonomian semakin meningkat sampai abang saya sampai lupa lah gitu, sampai lupa kita ini bahwa kita seorang muslim. Jadi kita beranggapan bahwa kita ini dianggapnya kita ini di dunia hidup terus gitu loh. Jadi disitulah penilaian orang bahwa misalnya dia nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah atau apalah gitu. Nah, jadi selama ini orang apalagi sampai dicap misalnya
keluarga saya ini abang saya ini seorang pendosa lah apalah gitu ya, narkoba atau apa gitu loh. Anggapan warga masyarakat tahu gitu loh. Makanya saya juga sebagai saudaranya sendiri juga sampai bingung gitu loh. Kok selama ini agak aneh abang saya kemarin-kemarin istilahnya layar keluyur dulu misalnya mabok, tapi sekarang udah enggak. Ada perubahan sampai istilahnya 180 derajat gitu loh. Perubahannya udah bukan istilahnya ini, udah 180 derajat gitu. Istilahnya pulang subuh udah beda, udah pakaiannya pun udah baju koko muslim, dia sholat gitu. Lega saya. Nah, saya ingin buktikan. Karena orang tua saya ngomelin dia aja, menasehatinya itu susah, keras kepala, apa nggak mau sadar-sadar. Mungkin Allah belum mau ngasih jalan atau bagaimana. Nanti juga suatu saat kalau dia ada niat, pasti orang lain yang mengasih hidayah itu. Melalui siapa-siapa kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tiba-tiba saya selidik ternyata pas saya baca di sini Saung Awung dia punya ini gitu loh. Nah, saya tanya Saung Awung itu di mana? Ternyata adanya di lokasi kita Cikunir ujung sana lah. Gitu. Nah, lega saya ngelihat dia udah ada perubahan seperti itu. Termasuk orang tua almarhum saya juga berarti selama ini ternyata bukan dari orang tua atau dari keluarga yang menasihati dia biar sadar, ternyata ada orang lain yang bisa membimbing dia. Ternyata pas saya belajar ya filosofi itu seperti itu. Benar juga sih, mungkin karena di sini dia malu atau bagaimana gitu loh. Karena kan orang selama ini kalau dia emang ini udah merasa dia pintar, dia pengajiannya dia ini udah suci, nggak bisa dia bimbing orang yang begitu gitu loh. Ngerangkul orang begitu karena dia ceramahnya itu nyinggung perasaan orang gitu loh. Sedangkan orang ini kan emang benar-benar mau kita ini mau tobat gitu loh. Ternyata hanya di Saung Awung inilah beliau orang bisa berubah total gitu. Itu yang membuat saya lega. Terima kasih itu untuk Saung Awung. Intinya aku keluarga besar almarhum Bang Muhyiddin mengetahui bahwa terjang beliau di Saung Awung. Alhamdulillah ya, saya apresiasi. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas sebagai ketua Saung Awung dan para jamaahnya yang selama ini ada kontribusinya ke Saung Awung dalam artian kita memimpin kita bangsa dalam jamaah. Intinya tujuannya untuk memajukan Saung Awung. Alhamdulillah biar warga masyarakat sini tahu bahwa Bang Muhyiddin hampir kurang di satu tahun mengistiqomah di Saung Awung. Pelantaran Ibu Sumina yang mengajar Saung. Tapi alhamdulillah memang beliau jujur, saya katakan apa adanya, memang luar biasa. Gitu Bang. Iya. Jadi ya mudah-mudahan di akhir-akhir beliau tadi ditempatkan di sisi Allah dan kuburnya dijadikan rotor min di jannah. Amin. Itu Bang ya. Di apapun yang ditinggalkannya saya harap ya sabar, tawakal, tabah. Jadi seperti itu Bang ya. Dan harapan kami sebagai ketua Saung Awung biar ada generasinya yang meneruskan perjuangan beliau. Ya karena dia juga udah menitipkan isian terutama ke anak saya, karena beliau udah meneruskan istilahnya paguyuban pengajian majelis ini gitu. Kita pun yang namanya untuk kebaikan agama cuman istilahnya benderanya beda-beda, tapi kalau untuk agama kita mendukung. Cuma hanya versi benderanya aja beda gitu loh. Orang salah penafsiran, dianggapnya dunia persilatan. Karena orang lebih condong kebanyakan baju koko, peci, bergamis gitu loh. Jadi begini Bang, apa ketahui dan keluarga besar itu jangan didadarikasi. Yang terpenting hatinya. Jangan baju putih dalamannya hitam. Ya aja untuk demo. Seperti itu Bang. Yang luar hitam ya? Yang luar hitam hatinya putih. Hanya dia untuk demo. Apa yang
diajarkan saya oleh mau itu. besar saya, Pak Ustadz Riyadi Indrawan, alhamdulillah. Pak Muhyiddin selama hampir kurang lebih 1 tahun ya, memang istiqomah apa yang diajar oleh beliau dijalankan. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi perlu biar warga masyarakat tangga sini yang mengucap bahwa Pak Muhyiddin selama ini kan perlu Jadi kita juga Pak berterima kasih banget sama Saung Awung ini, ya teman-temannya, tetangga kita semuanya yang tadi kemarin pada error, tadi pada hang ya, pada sadar dengan adanya ini gitu loh. Adanya Saung Awung ini yang kemarin nggak bisa diajarin, sekarang jadi bisa, jadi pada sadar dengan caranya masing-masing gitu loh. Jadi kita jangan istilahnya merasa dia ini seorang ulama udah pinter gini-gini, belum tentu dia bisa nyari murid seperti merangkul jamaah yang seperti ini. Nah kalau emang orang ini udah suci mah ngapain diajarin? Ngajarin, mau jalanin aja. Nah iya, kita ngambil kan sama orang yang pada belok, biar kita lurusin. Yang bengkok-bengkok kita lurusin. Itu aja, saya berterima kasih banget kepada Saung Awung bisa membimbing abang saya jadi orang yang lurus, jalan yang benar. Amin. Ya, sekali lagi saya atas nama Ketua Saung Awung mengucapkan ribuan terima kasih atas dedikasinya beliau di Saung Awung. Dan tentunya harapan kami regenerasi atau penerus beliau tersambung silaturahmi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila turut kata saya ada yang salah, datangnya dari saya, yang benar adanya dari Allah. Dan harapan saya, Bang Muhyiddin di alam barzah nanti ditempatkan di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenang jasa-jasa beliau.